Sudah membukakan Tuhan akan gerbang surga untuk kami. Dan Kau akan membiarkan air yang dari surga itu turun Tuhan atas kami. Akan hujan akhir akan kami nikmati Tuhan. Kami percaya, kami menikmati di zaman akhir ini. Kami adalah generasi yang akan menyaksikan akan hujan akhir-Mu yang dahsyat sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami tahu Engkau banyak akan mengajari kami tentang worship. Dan kami mau untuk membangun kembali akan Pondok Daud Tuhan. Supaya di akhir zaman ini kembali Pondok Daud dibangun. Dan kami menjadi bagian adalah orang-orang yang membangunnya. Terima kasih Tuhan. Kau berfirman, Kau berbicara, kami siap untuk menangkap dan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Aduh saya hari ini ngerasa kok lemes ya. Padahal pemusik udah. Ayo semangat ya. Ya semangat ya. Walaupun suasana liburan tapi jangan lemes-lemes ya. Oke, hari ini saya mau sharing sesuatu karena kita tahu bahwa Tuhan memberi tugas khusus untuk kita sebagai gerejanya di akhir zaman. Bahwa kita harus mendirikan apa yang namanya Pondok Daud, yaitu pondok pujian. Ya, kalau saudara ada yang belum ngerti tentang hal ini, saudara boleh pergi ke YouTube dan mendengarkan kembali akan firman yang saya sampaikan hari Selasa lalu. Bahwa Tuhan sangat menginginkan kita mendirikan akan yang namanya pondok pujian. Ya, pondok pujian Daud adalah pondok pujian yang berbeda dari zaman Musa. Ya, tabernakel Musa itu semuanya tentang liturgi. Ya, di mana orang kalau mau datang kepada Tuhan melewat Musa. Hanya Musa yang boleh datang mendekat kepada Tuhan. Hanya Harun dan anak-anaknya yang boleh. Ya, gak semua orang boleh datang menyembah. Nah, tapi di zaman Daud itu semua dirombak. Ya, Tuhan tidak pernah nyuruh kita untuk membangun kembali kemah Musa, benar? Tapi kenapa Tuhan nyuruhnya kemah Daud? Karena di zaman Daud tidak ada batasan, semua orang boleh menyembah, semua orang boleh memuji Tuhan, semua orang boleh datang melihat tabut, mengusung tabut dan bernyanyi di jalan-jalan. Nah itu yang Tuhan rindukan ya saudara. Tapi hari ini saya mau sharing sesuatu tentang kenapa Tuhan itu kok pengen kita menjadi penyembahnya. Kenapa Tuhan itu membuat manusia mempunyai destiny bahwa kamu itu adalah worshiper. Ya, Yesus sendiri berkata apa? Tuhan Allah mencari, ya mencari loh ya. Berarti kalau mencari itu belum tentu sudah ketemu. Atau mungkin tidak semua bisa menjadi penyembah. Tapi dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan mencari orang-orang yang bisa menyembah Dia di dalam apa? Roh dan yes. Ya, itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Bapakku ini di surga sedang mencari orang-orang yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, hari ini saya mau sharing sesuatu tentang kenapa sih Tuhan itu kok mencari orang-orang yang bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kok mencari? Itu artinya Dia sangat menginginkan, betul? Kalau orang tidak menginginkan, Dia gak akan nyari. Ya. Seperti kalau saudara dari luar kota, lalu saudara datang ke kota Cirebon. Terus dengar empal gentongnya enak. Atau nasi jamblangnya enak. Saudara pasti akan mencari, betul? Karena saudara pengen, oh saya pengen nyobain nasi jamblang dan empal gentong di kota Cirebon. Lalu saudara akan mulai mencari dengan sungguh-sungguh dengan Google, dengan Waze, dengan apapun yang ada di handphone saudara. Mungkin sebelumnya saudara nggak tahu alamatnya, tapi nanti saudara mulai akan cari empal gentong terbaik di kota Cirebon. Atau apa, nasi jamblang terenak di kota Cirebon. Lalu Google akan mengeluarkan, oh yang nomor 1 di jalan ini, yang nomor 2 di jalan ini. Lalu saudara mencari. Mencari itu artinya menginginkan. Ya, kalau saudara nggak pengen makan, nggak pengen empal gentong dan nasi jamblang, saudara nggak akan mencari. Tapi kalau saudara pengen pasti akan ketemu. Karena apa? Saudara mencari. Nah demikian juga Tuhan. Apa yang bikin Tuhan di surga
sangat menginginkan penyembah yang menyembah dengan roh dan kebenaran? Jawabannya adalah judul khotbah ini. Karena kejatuhan Lucifer. Ya, saudara, saat seseorang kehilangan sesuatu, dia ingin mencari karena dia rindu akan itu. Kenapa ini saya bisa dapat firman ini? Karena beberapa hari yang lalu Freddy itu lagi ngeliat Netflix. Lalu kayak kita biasa kalau nonton itu kan kita nggak tahu apa yang mau kita tonton dulu kan. Kita browsing dulu. Nonton apa ya ini ya, mumpung libur. Ada film apa ya yang menarik gitu. Lalu tiba-tiba di salah satu judul Netflix itu ada film judulnya Lucifer. Nah, lalu saya lihat episodenya ada 6. Waduh, kok ini sih udah profetik lah, kok jangan ditonton, aku bilang gitu. Kayaknya serem karena dia udah episodenya 6. Terus Lucifer judulnya, ini pasti nggak cuman film enteng. Tapi saya tertarik nonton previewnya. Jadi preview itu trailer ya saudara. Jadi cuma 1 menit perkenalan akan film itu tuh tentang apa. Lalu akhirnya kita nonton trailernya, kita pengen tahu tentang apa film ini. Karena Lucifernya kok berjas, bukan serem mukanya, enggak ya, bukan film Lucifer serem. Keren ya, seperti yang Ibu Iin ngomong, Lucifer itu keren ya. Karena dia namanya malaikat kok, malaikat yang jatuh. Lalu di film itu ada pria berjas memperkenalkan diri. Hi, my name is Lucifer. Dia ngomong apa? Dan aku dulunya adalah kesayangannya Tuhan. Ya. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai saya dulunya adalah kesayangan Tuhan. Dan Tuhan, mungkin bisa next slide ya. Saya itu apa? Saya adalah kesayangan Tuhan. Saya adalah seorang penyembah. Ya. Arti nama Lucifer sendiri adalah light bringer atau the morning star. Tuhan mengaruniakan nama yang luar biasa. Dia adalah pembawa terang itu sendiri. Yang terangnya siapa? Tuhan. Jadi dia itu pembawa hadirat Tuhan. Dia itu di surga adalah orang yang menyembah Tuhan dan menyukakan hati Tuhan setiap hari. Tapi Tuhan menghadiahi sesuatu kepada saya yang tidak dia hadiahkan kepada malaikat yang lain. Nah, saudara, pernah nggak anak saudara nanya atau teman saudara nanya atau saudara sendiri bertanya dalam hati, kenapa Lucifer bisa jatuh? Ada di sini yang tahu nggak jawabannya? Kenapa Lucifer bisa jatuh? Nah, ini anak saya juga waktu itu nanya dan waktu itu saya belum bisa jawab karena saya belum tahu. Mah, di surga itu kan nggak ada dosa, betul? Di surga itu tidak ada celah, kelemahan. Katanya kalau di surga orang nggak bisa mikir jelek. Saudara, di surga itu semuanya itu jadi baik. Malaikat-malaikat itu harusnya semuanya baik. Tapi kenapa kok ada seorang yang bernama Lucifer, malaikat bernama Lucifer bisa kepikiran jelek, bisa timbul niat buruk, bisa kok bisa jatuh dalam dosa, padahal katanya di surga itu tidak ada dosa. Kenapa dia bisa jatuh? Saya itu dapat jawaban dari trailer kemarin itu saudara. Lucifer berkata, saya adalah seorang penyembah. Saya adalah orang yang membawa hadirat Allah. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh di diri saya yang tidak dimiliki oleh malaikat lain. Next, jawabannya apa? Tuhan memberi saya hasrat. Tuhan memberi saya passion, desire, gairah. Karena itulah esensi penyembahan. Ya. Karena apa saudara? Tuhan memberikan passion, hasrat kepada seorang Lucifer. Karena tanpa passion dan hasrat, penyembahan itu hambar. Sekali lagi saya katakan, sekali lagi
digaris bawahi, tanpa passion, tanpa gairah, tanpa keinginan, desire, penyembahan itu adalah sesuatu yang kosong. Karena apa? Berarti kita terprogram untuk menyembah. Betul? Orang kalau nggak dikasih keinginan untuk menyembah, itu artinya kita robot. Bukan robot, diprogram, terprogram, ngerti? Misal ya, kita tidak menginginkan sesuatu, ya, kita tidak pengen makan. Lalu orang itu ngomong, ayo makan dong, nggak pengen, gitu. Ayo makan dong, aku udah masakin loh buat kamu, tapi nggak pengen. Lalu saudara makan dengan terpaksa, karena memang disuruh. Nah, itu Tuhan ngerasa itu bukan worship yang sesungguhnya. Karena you didn't want it. Karena engkau tidak menginginkan itu sebenarnya. Nah, malaikat yang lain itu nggak dikasih hasrat sama Tuhan. Kenapa? Karena dia itu hanya ya udah dikasih roh Allah di dalam hidup mereka masing-masing. Jadi mereka nggak bisa berbuat dosa. Mereka nggak bisa berpikiran jelek. Mereka nggak bisa memberontak. Tapi yang namanya Lucifer dikasih sama Tuhan passion, gairah. Supaya apa? Penyembahannya itu berwarna dan berasa. Saudara bisa nangkep nggak apa yang saya lagi omongin ini? Kalau seseorang dipaksa melakukan sesuatu bukan karena kehendaknya sendiri, itu namanya sama kayak robot, saudara. Ngerti nggak? Dia tidak diberi kesempatan untuk memilih yang lain. Dia hanya diberi kesempatan untuk memilih Tuhan. Ya makanya selama-lamanya dia akan memilih Tuhan. Tapi kalau passion itu artinya dari dalam dirinya dia hanya menginginkan Tuhan. Nah itu yang namanya penyembahan. Lalu akhirnya Tuhan merindukan penyembahan yang berhasrat. Tapi kelemahannya dari passion ini adalah apa? Itu kan lahir dari dalam. Maka kita pun bisa memilih yang bukan dari Tuhan. Nah itu memang efek dari passion, dari gairah. Namanya punya keinginan ya saudara ya. Kadang kan keinginan itu bisa macam-macam. Bisa jadi keinginan yang baik, bisa jadi keinginan yang buruk. Bahaya dari suatu hasrat adalah bisa memberi kesempatan kepada kita untuk menginginkan sesuatu yang lain. Kalau kita diprogram untuk tidak punya hasrat, ya Tuhan tidak akan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di Taman Eden. Ya, kalau misalnya Tuhan itu tidak memberi kita hasrat, maka di Eden tidak akan ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Di Eden hanya ada apa? Pohon kehidupan semua. Ya, tapi sekali lagi Tuhan menginginkan ada hasrat dari hidup kita untuk memilih Dia. Sekali lagi, Tuhan menginginkan untuk menaruh hasrat itu dalam diri kita dan kita memilih Tuhan. Saya juga waktu itu ditanyain sama anak saya, kenapa mah kok di Taman Eden Tuhan menjebak, seakan-akan menjebak kita. Gitu. Kan mendingan udah nggak usah dikasih pilihan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kan kita akan baik-baik saja selama-lamanya. Kita akan masih ada di Eden, kita tidak akan ke neraka, kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Berarti kalau kayak gitu Tuhan tidak menciptakan manusia, tapi Tuhan menciptakannya malaikat lagi. Malaikat tidak dikasih hasrat sama Tuhan. Tapi kalau orang tidak berhasrat, itu artinya dia itu terprogram untuk menjadi baik. Dan itu bukan cinta saudara. Ngerti gak? Do you understand what I mean? Kalau tanpa hasrat itu tidak ada cinta. Ya istilahnya kita nurut karena kita diprogram untuk menurut. Tapi saat ada gairah, ada keinginan, ada hasrat, ada desire, maka dari situ kita bisa memilih untuk mencintai seseorang. Dan orang yang menerima akan passion dan hasrat kita itu, dia merasa sangat senang karena oh kamu memilih aku, kamu memilih untuk mencintai aku. Apa yang bikin Tuhan akhirnya senang sekali sama yang namanya penyembahan Daud? Karena Daud pernah menciptakan sebuah lagu.
lebih baik Tuhan 1 hari bersama Engkau daripada 1000 hari di tempat lain. Itulah hasrat. Daud berkata, aku ini raja Tuhan, aku punya semua kemewahan, aku punya semua keindahan dunia. Tapi buat aku, lebih baik sama Engkau 1 hari dibandingkan 1000 hari aku menikmati dunia. Itu Tuhan berkata, ini loh passion, ini loh desire, ini loh hasrat, ini loh cinta. Karena Daud memilih Tuhan lebih dari segala yang kenikmatan yang ada. Itu yang tidak dilakukan Lucifer waktu itu. Waktu itu Lucifer menyembah Tuhan. Dia melihat kedahsyatan. Dia melihat wow betapa Tuhan enak ya diagungkan. Lalu karena dia mempunyai hasrat. Dia bisa hasratnya itu menyeleweng. Tidak menginginkan Tuhan lagi. Dan dia berkata kok enak ya jadi Tuhan. Dia tidak diprogram untuk menurut, dia diprogram untuk berpassion. Tapi dari situ passionnya itu menyeleweng, akhirnya dia berpaling dari Tuhan. Dan dia malah pengen jadi Tuhan. Enak banget jadi Tuhan. Disembah, dipuja, bisa nyombong. Saya kerjaannya cuma nyembah dia. Kenapa saya tidak menjadi orang yang disembah juga? Maka hari itu Lucifer memutuskan, saya tidak mau lagi menjadi penyembah. Saya mau untuk menjadi Tuhan. Ya, ada ayatnya. Ya saudara, kita baca dulu dari Yehezkiel. Yehezkiel 28 ayat 14 sampai 18. Coba dibuka. Tuhan berkata, ku berikan tempatmu dekat kerup yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada. Dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Tahtanya Lucifer itu adalah batu permata yang bercahaya-cahaya. Next. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Next. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Next. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Jadi dia tuh tadi berhikmat, dia memiliki roh Allah tapi dia memilih untuk mengutamakan semaraknya. Ya. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu, maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihat. Ini perkataan Tuhan tentang Lucifer. Walaupun di perikopnya ini adalah perkataan Tuhan kepada Raja Tirus. Tapi istilahnya gini, Tuhan mengumpamakan Raja Tirus itu akan jatuh seperti Lucifer. Dan Tuhan ini gini saudara, betapa dulu dia mencintai Lucifer. Betapa dia dulu memuliakan dan membawa Lucifer menjadi seorang malaikat yang cantik, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi Tuhan berkata, kesalahanmu, dagangmu. Nah, kok bisa ada kata dagang ya? Saudara tahu apa itu dagang? Dagang itu hitung-hitungan. Ya. Jadi Lucifer itu berdagang sama Tuhan. Aku sudah menjadi malaikat penyembah nih. Aku sudah menjadi kesayanganmu nih. Terus aku dapat apa? Padahal Tuhan sudah memuliakan dia dengan memberi tahta batu yang bercahaya. Tapi gak cukup buat dia. Dia berkata, aku bisa jadi secantik Allah. Aku bisa jadi sesemarak Allah. Kenapa aku harus menjadi penyembah? Kenapa aku harus menjadi jongos? Aku bisa menjadi Tuhan, berdagang dengan Tuhan. Aku beri apa, aku dapat apa. Kelicikan. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh malaikat yang namanya Lucifer. Kenapa? Karena malaikat yang lain sudah diprogram jadi baik-baik saja. Tapi Tuhan berkata, lebih mulia mana malaikat sama manusia? Tuhan berkata manusia derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Malaikat diprogram untuk mencintai Tuhan. Tapi kita diberi pilihan untuk mencintai Tuhan. Dan sekarang masalahnya kita memilih apa saudara?
Tuhan mengingatkan saya pada sebuah lagu yang kami ciptakan beberapa tahun yang lalu. Tuhan berkata, lagu itu aku suka banget. Kata-kata di lagu itu. Karena engkau berkata, ku ada untuk menyembah. Ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk mengagumimu Tuhan. Nah, refnya, jangan biarkan aku berpaling. Tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Saudara, itu yang harus menjadi doa kita setiap hari. Kalau saudara dan saya mau menjadi penyembah, gak ada cara lain. Engkau dan saya harus minta kepada Tuhan, Tuhan, aku ini engkau kasih hasrat. Engkau engkau kasih aku passion. Tapi tetapkan hatiku untuk passionku ini hanya untuk engkau. Untuk hasratku ini hanya untuk engkau. Dan aku tidak menginginkan yang lain lebih daripada engkau. Saudara, gak ada cara lain. Kita manusia itu lemah. Lucifer aja jatuh. Apalagi manusia. Darah daging kita, Adam Hawa, nenek moyang kita, mereka semua memilih untuk mencintai yang lain. Saat Adam dan Hawa ditawarkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apa yang bikin mereka memilih untuk memakan buah itu? Bukankah karena setan berkata, nanti kamu jadi kayak Tuhan? Pada dasarnya manusia itu memberontak. Pada dasarnya manusia itu kok selalu pengen nyamain Tuhan. Itu kan penyakitnya Lucifer. Dosanya Lucifer. Adam dan Hawa milih untuk makan buah itu. Karena dia berkata, oh enak ya jadi kayak Tuhan. Sombong. Pengen membanggakan diri. Padahal kita itu di-create, kita itu diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Dan hari itu iblis tertawa. Karena ternyata manusia juga dikasih passion sama Tuhan. Dan sama kayak saya, mereka juga memilih yang lain lebih daripada Tuhan. Tapi masalahnya, keturunan-keturunan Abraham, keturunan-keturunan Adam, Abraham, Daud, akhirnya membalikan keadaan itu. Dan itu yang membuat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Adam jatuh, dia memilih untuk tidak mengabdi sama Tuhan. Tapi saat Tuhan menunggu, melihat, dia melihat Nuh, keturunan Adam, tapi tetap memilih Tuhan. Dia lihat Abraham, merelakan anak yang dia tunggu selama bertahun-tahun. Dan saat Tuhan suruh dia untuk memilih untuk menyembelih, dia memilih untuk menyembelih anaknya untuk Tuhan. Dia melihat, ternyata manusia bisa tetap mencintai aku dengan passion. Walaupun nenek moyangnya jatuh di Taman Eden, ada keturunan-keturunan Adam dan Hawa yang bisa menjadi worshiperku. Itu sebabnya Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena dia tetap menunggu, dia tetap menantikan dari golongan kita pun lahir penyembah-penyembah yang seperti itu. Yang bisa membalikan peristiwa Taman Eden. Yang memilih Tuhan lebih dari apapun. Saudara, suatu hari saya lagi ikut pelayanan sama tante saya di Australia. Tante saya itu tiap hari Minggu kadang suka dipanggil ke gereja-gereja lain untuk menyampaikan firman. Lalu saya waktu itu kuliah di sana, saya sama adik saya Ririn ikut pelayanan tiap hari Minggu. Jadi kita kalau Minggu gerejanya pindah-pindah sesuai sama jadwal pelayanan tante saya. Suatu hari kami datang ke satu gereja yang menurut saya musiknya menyedihkan, saudara. Yaitu apa? Cuman ada satu speaker sama om-om tua main gitar. Dan menurut saya gitarnya itu fales. Tapi setelah om itu nyanyi, saya jadi ragu yang fales gitarnya atau suara omnya itu. Ya, saking kacaunya ya saudara ya. Saya jadi waktu pas nyanyi, dengerin dia main musik, lalu saya jadi ikut bingung. Aduh, ini saya mau ngikutin suara nada gitarnya atau suara dia. Karena suara dia sama suara gitarnya beda.
Ya, udah gitu lagunya lagu anak kecil, lagu anak sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan, ya kayak gitu. Lalu saya tuh tidak semangat menyembah jadinya. Karena saya tuh pikirannya fokus ini gitarnya fales. Ini suara omnya juga gak sama suara gitarnya. Jadi saya nebak mana yang fales ya, orangnya atau gitarnya yang fales ya. Jadi saya tuh fokusnya ke yang kayak gitu-gitu. Lalu di tengah-tengah saya lagi dalam hati mentertawakan akan orang ini dan saya jujur ya, saya ngejudge gereja itu. Saya ngerasa ini orang bikin gereja kok gak niat ya, misalnya gitu ya. Karena kok gak mempersiapkan dengan baik, pemusiknya, mau main musiknya harusnya di stem dulu gitarnya lah apa-apa. Jadi saya tuh kayak pikirannya tuh ngelayang-layang gak jelas. Tiba-tiba di tengah saya lagi melakukan itu, Tuhan bentak saya loh. Ya, saya jarang dibentak Tuhan. Tapi hari itu Tuhan menegur saya dengan keras. Saya langsung ngeh. Tuhan berkata, kamu kok terganggu sekali sih sama hal itu? Kalau kamu masih terganggu sama hal-hal seperti itu, kamu bukan penyembahku. You are not my worshiper. Kalau kamu untuk nyembah, perlu fasilitas, perlu yang bagus, perlu yang seru, yang mewah, baru kamu bisa nyembah. Itu namanya kamu bukan penyembah. Seorang penyembah menyembah dari hati. Apapun musiknya, siapapun yang main musik, bagaimana musiknya, kamu tetap menyembah dengan baik dan fokus. Tidak mikirin hal-hal yang sepele. Oh ini kurang, ini kurang, ini kurang, ini. Semua itu boleh dipersiapkan kata Tuhan. Tapi toh kalau sampai saat penyembahan itu terjadi, itu tidak seperti yang kamu harapkan. Harusnya kamu tetap menyembah aku dan itu gak jadi halangan. Ayo nyanyi yang benar kata Tuhan. Ayo ikutin. Terserah kamu mau nyanyi pakai nada apa. Yang penting aku disembah. Yang penting aku disukakan. Wah. Sewaktu hari itu tuh ngerasa, aduh Tuhan, ampuni aku, ampuni. Seringkali kita gitu gak sih saudara? Kalau musiknya kurang naik, gak ada hadirat Tuhan. Saat yang main drum mungkin lemes misal. Ya, itu drum itu kalau di acara-acara itu paling sering dilirik ya. Kalau drumnya kurang gimana, wah pasti ayo kayak gitu ya. Karena dia paling kedengeran sih soalnya ya kan. Jadi sering dilirik itu sama WL, sama siapa. Tapi satu hal, hari ini Tuhan berkata, miliki gairah di dalam diri kita masing-masing. Gairah itu gak boleh dipadamkan dengan musik yang jelek. Gairah itu gak boleh dipadamkan dengan kondisi yang tidak mendukung. Tapi gairah itu harus tetap menyala. Itu come from inside, itu datangnya dari dalam. Dan Tuhan akan selalu senang saat kita berkata, Tuhan, aku punya passion, engkau taruh hasrat di dalam diriku. Dan aku tetap memilih engkau lebih dari segala-galanya. Aku tetap merindukan engkau lebih dari yang lain. Dan itu bagi Tuhan yang membuat kita itu lebih tinggi dari malaikat. Malaikat yang lain diprogram untuk mencintai Tuhan. Mereka gak dikasih hasrat, mereka gak dikasih keinginan. Tapi kita dikasih keinginan karena apa? Tuhan ingin mencium aroma penyembahan kita yang nikmat itu. Nikmatnya apa? Kalau ada gairah di dalamnya. Saat anak-anak muda ya, disuruh Tuhan untuk nyembah saat teduh. Tapi ternyata ada hal lain yang kalian tempted untuk lakukan misalnya. Atau ibu-ibu lagi disuruh nyembah sama Tuhan, lagi disuruh berdoa. Tiba-tiba, aduh teman saya dari luar negeri ngajakin chatting. Tapi saudara akhirnya enggak lah, chattingnya nanti aja, nyembah dulu. Itu artinya saudara sedang memakai hasratmu untuk memuliakan dia. Karena Tuhan senang, oh harusnya kamu senang-senang. Harusnya kamu bisa memilih yang lain. Tapi kamu milih aku ya, aduh aku senang banget kamu milih aku. Itu bumbu penyembahan itu. Itu yang bikin penyembahan itu rasanya jadi enak sekali di mata Tuhan, di penciuman Tuhan. Kenapa itu diumpamakan sebagai dupa yang harum? Karena ada hasratnya, karena ada passionnya, karena ada
suatu keputusan di situ, di mana kita memilih Tuhan lebih dari yang lain. Mari kita hari ini sadari, di dalam diri kita semua ada passion dan hasrat. Jangan sampai mati dan padam. Tapi hasrat itu tetap untuk Tuhan selama-lamanya. Dan Tuhan menginginkan kita memilih Dia lebih dari yang lain. Ku ada untuk memujamu, ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu, ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati kami setia sampai garis akhir. Mari saudara kita menyanyikan dengan segenap hasrat, segenap passion. Bukan sekedar menyanyi tapi menyembah Tuhan. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu, ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk menyembahmu, ku ada untuk memujamu, ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati kami setia. Hanya Engkau yang kami mau Tuhan. Dengan irama cinta, ketaatan dan hikmat, menjadi sahabat dan kekasih Raja. Kami yang Kau ingini, kami yang Kau cintai, kami memikat hati Raja kami. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat Engkau
sampai garis akhir. Saat kau dapati kami setia, saat kau dapati, saat kau dapati kami setia, saat kau dapati kami setia sampai garis akhir. Saudara, kalau kita lihat Lucifer saja yang dapat dikatakan selalu ada di hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan bisa jatuh, ya. Apalagi kita manusia, betapa rapuhnya hidup kita. Jadi tadi yang terakhir dikatakan, jadikan aku tawanan roh. Ya. Kita minta dipaksa Tuhan untuk ada selalu di dalam rencana Tuhan. Itu sebenarnya adalah jaminan. Saya teringatkan Pak Yusak selalu mengatakan, tidak bisa kalau kamu tidak diminta dipaksa. Saya teringatkan khotbahnya Pak Agung. Pada satu saat Pak Agung dan Pak Yusak itu sedang pelayanan ke luar negeri. Dan Pak Agung itu duduk sebelahnya Pak Yusak dalam pesawat itu. Dan Pak Agung itu tidur, ya, lihat HP, dan dia selalu melirik Pak Yusak baca Alkitab. Lalu akhirnya Pak Agung bilang ke Pak Yusak, Om, kok nggak nikmati apa yang kita nikmati di pesawat ini? Om kok baca Alkitab terus? Ini pada saat Pak Agung belum masuk dalam Bahtera, ya, kita belum tergabung dalam Bahtera. Lalu Pak Yusak bilang, kesukaan saya adalah kalau saya membaca Alkitab, kata Pak Yusak. Ya. Lalu cerita-cerita Pak Yusak ngomong, kita itu adalah orang yang rapuh. Jadi mintalah selalu dipaksa sama Tuhan. Supaya kita itu tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Tidak keluar dari panggilan, kata Pak Yusak. Lalu jawab Pak Agung, Om, kalau saya sih gak mau dipaksa-paksa. Orang dipaksa itu gak enak. Lalu Pak Yusak bilang, kalau kamu tidak dipaksa, kalau kamu tidak minta dipaksa, kamu gak akan nyampe. Lalu sampai di situ pembicaraannya, dan masing-masing sendiri-sendiri, artinya merenungkan segala sesuatu dengan sendiri-sendiri. Pak Yusak juga nggak ngomong, kamu harus minta dipaksa, jadi harus dipaksa, enggak. Cuma Pak Yusak ngomong, kalau kamu tidak minta dipaksa sama Tuhan, kamu nggak akan nyampe. Nah, ternyata perkataan Pak Yusak itu membekas dalam kehidupan Pak Agung. Selesai daripada pelayanan dan sebagainya, Pak Agung selalu di dalam kamar, itu perkataan terus berbicara dalam hidupnya. Kalau tidak dipaksa, kamu gak akan nyampe. Singkat cerita, dengan akhirnya perjalanan dalam kehidupannya, dan dia minta dipaksa, selalu dikatakan Tuhan paksakan aku. Tanpa terasa akhirnya tergabung dalam suatu ikatan bahtera dengan 6 hamba Tuhan itu. Saudara, jadi sebenarnya tidak ada cara lain selain kita minta dipaksa sama Tuhan. Nanti kalau dipaksa masuk dalam rencananya, yaitu menjadi penyembah-penyembah yang Tuhan suka, penyembah-penyembah yang berkenan di hati Tuhan. Lalu Tuhan itu akan memberikan
menaruh hasrat di dalam kehidupan kita. Khotbah saya waktu kemarin hari Selasa dikatakan dari Roma 12 ayat 2 dari terjemahan The Message ya. Dikatakan itu, kamu seringkali terpengaruh dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Ya Tuhan katakan jangan ya. Jangan terlalu menyesuaikan diri dengan budayamu sehingga kamu bisa menyesuaikan diri tanpa berpikir. Jadi kebawa arus dengan sana sini ya. Kenapa dikatakan itu? Karena Tuhan ingin supaya ada sesuatu dari dalam keluar ya. Dikatakan supaya kita itu supaya Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari dirimu, yaitu hasrat. Apa yang terbaik? Hasrat itu keluar dari dalam, keluar itu yang membuat hasrat kita pas di hati Tuhan. Jadi dari dalam keluar ya. Saya berdoa benar-benar supaya yang Tuhan rindukan untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati Tuhan, pemulihan Pondok Daud itu bisa terjadi di tempat ini. Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Minta Tuhan paksakan aku ya, jadi tawanan roh. Satu hal yang minyak yang keluar dari taman yang berwarna biru itu adalah suatu minyak yang dikatakan mempelai cinta ya. Jadi benar-benar setiap hari saya bilang, Tuhan biarlah aku dapat menjadi mempelai-Mu untuk mempunyai cinta yang luar biasa terhadap Tuhan. Ayo kita belajar saudara menyembah di dalam roh dan kebenaran dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu firman itu hidup Tuhan. Engkau menghendaki kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hati-Mu. Ikat kami Tuhan. Jadikan kami tawanan roh-Mu. Paksakan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Sampai kami mengatakan dalam kehidupan kami, seperti Rasul Paulus katakan, Tuhan, semua aku anggap sampah dibandingkan dengan Engkau. Sampai kami mempunyai pemikiran seperti itu Tuhan. Sehingga kami boleh menyembah Engkau tanpa situasi dan keadaan di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan pujian sepanjang 1 jam ini. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar kami boleh menyenangkan hati-Mu sepanjang hidup kami. Pagari kami Tuhan supaya jangan sampai kami Kau buang seperti Lucifer. Jagai hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Bapak, saat ini siapkan hati kami juga. Kalau kami melihat akan segala dan apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat di sekitar kami tentang keadaan bangsa dan negara kami menjelang pemilu ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Cengkeram bangsa dan negara kami.
Jangan tinggalkan bangsa kami Tuhan. Jangan biarkan negara kami diobrak-abrik oleh kuasa kegelapan. Dengan segala sesuatu, isu-isu, perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang ingin menghancurkan dan mengacaukan Indonesia. Bapa, kami minta di dalam anugerah-Mu turun atas bangsa ini. Selamatkan bangsa ini dari kehancuran Tuhan. Selamatkan bangsa ini dari perebutan yang tidak wajar. Kau tahu Tuhan, negara ini bagaikan suatu makanan yang ada di depan kami. Semua merebut Tuhan, semua merebut. Tuhan, selamatkan bangsa ini dari segala sesuatu rebutan yang saat ini terjadi dan tidak sehat. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan menata bangsa dan negara kami. Engkaulah yang akan menentukan masa depan daripada bangsa ini. Dan Engkaulah ya Tuhan yang akan menentukan seorang pemimpin pengganti daripada Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Banyak anak-anak-Mu di Indonesia maupun dimanapun berdoa buat pemilu ini Tuhan. Dan kami percaya dupa-dupa ini akan naik di hadapan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan akan hari-hari di hadapan kami ke dalam tangan-Mu. Buat kami tetap taat dan setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam melakukan segala tugas yang Kau berikan buat kami. Bapak, berikan kepada kami kekuatan baru. Berikan kepada kami Tuhan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Daya tahan tubuh Kau berikan buat kami. Dan semua persoalan yang dalam hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan di bawah kaki-Mu. Kami tahu Engkaulah jawaban satu-satunya. Engkaulah jalan keluar satu-satunya. Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Dan Engkau akan memberikan kesembuhan buat setiap penyakit-penyakit yang ada dan Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, ini minyak kepahlawanan yang Kau berikan buat kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau minta di dalam nama-Mu roh kepahlawanan dengan melalui urapan minyak ini turun atas hidup kami. Pada mata kami, telinga kami, bibir mulut kami dan hati kami Tuhan. Engkau terus pegang kami sampai garis akhir. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau sendiri akan memutuskan Tuhan dan menghancurkannya. Bapa, hari ini kami tetap bekerja, kami mau minta pengurapan buat tangan kami dan kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami dan dalam perjalanan kami hari ini Tuhan, kami boleh berjalan bersama-Mu. Semua yang kami kerjakan hari ini Tuhan bersama-Mu, kami minta pimpinan-Mu sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil ya Tuhan.
Dan kami menerima semua berkat-Mu hari ini dengan utuh. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.